Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang Ananda. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hukum dasar ilmu kimia dan perhitungan kimia. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang lambang atom dan rumus kimia, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, massa atom relatif dan massa molekul relatif, konsep mol, konsentrasi larutan, serta stoikiometri senyawa dan larutan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai lambang atom. Sampai saat ini, para ilmuwan kimia telah menemukan 118 unsur yang dan mensintesis beberapa unsur buatan. Unsur-unsur tersebut adalah yang ditemukan sebagai unsur bebas dan ada juga yang ditemukan dalam bentuk senyawa atau berkaitan dengan unsur lain. Nah, untuk meringkas penulisan dari unsur dan senyawa ini diberilah lambang. Lambang unsur ini disebut juga sebagai lambang atom. Nah, sedangkan lambang senyawa disebut dengan rumus kimia. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam penulisannya, maka ditetapkanlah oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Misalnya ada nama unsur itu karbon, nama latinnya karbon, CaRBON, dan ditulis lambangnya dengan C. Nah, untuk penulisan lambang atom ini, menurut si Berzelius, setiap unsur diberi lambang dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latin unsur yang bersangkutan yang ditulis dengan huruf besar. Nah, untuk unsur yang mempunyai huruf awal yang sama, maka lambangnya akan dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur tersebut. Misalnya, pada tembaga, nama latinnya itu cuprum, ditulis Cu. Beda dengan klorin, ditulis dengan Cl, dan begitu seterusnya. Selanjutnya itu ada rumus kimia. Nah, rumus kimia dapat dikatakan sebagai lambang zat unsur atau senyawa. Rumus kimia ini mencerminkan komposisi dari zat tersebut. Misalnya pada gas helium. Gas helium memiliki rumus kimia He karena terdiri dari atom-atom yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada itu gas oksigen. Gas oksigen ini memiliki rumus kimia O2 karena tiap molekulnya terdiri dari 2 atom oksigen. Selanjutnya itu ada logam besi. Pada logam besi ini diberi rumus kimia Fe meskipun atom-atom besi dan atom lainnya saling berdekat satu sama lain, tetapi atom-atom ini tidak saling mengelompok membentuk molekul. Partikel besi dan logam lainnya adalah termasuk atom. Selanjutnya yaitu ada air. Air diberi rumus kimia H2O karena air terdiri dari molekul dengan setiap molekul merupakan gabungan dari 2 atom H dan 1 atom O atau oksigen. Selanjutnya itu ada persamaan reaksi. Nah, untuk persamaan reaksi ini, di mana reaksi kimia mengubah zat-zat asal atau disebut juga dengan reaksi atau reaktan menjadi zat-zat baru atau produk. Perubahan yang terjadi dapat dipaparkan dengan menggunakan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Cara pemaparan ini bisa kita sebut dengan persamaan reaksi. Contoh, dua hidrogen ditambah oksigen menghasilkan 2 molekul air. Nah, tanda panah menunjukkan arah reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk atau menghasilkan, atau istilah lainnya yang sesuai. Bilangan di depan rumus kimia masing-masing zat
dalam persamaan reaksi disebut koefisien. Angka 2 yang merah ini disebut koefisien. Sedangkan untuk yang di sebelah H itu, untuk H2 dan O2 itu disebut reaktan. Karena tadi disebut, bisa juga dibaca dengan bereaksi menjadi atau membentuk. Lalu H2 itu merupakan produk. Sedangkan yang di dalam kurung itu merupakan frasa atau wujud zatnya. Ada liquid, gas, dan solid, serta aqueous. Nah, selanjutnya ada koefisien. Koefisien ini adalah perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi. Misalnya pada ini ada koefisiennya 2, berarti ada 2 atom hidrogen yang bereaksi dengan 1 atom oksigen. Lalu terbentuklah 2 molekul air. Wujud zat tadi atau frasa zat itu ada 4. Yang pertama itu ditandai dengan huruf S, yaitu padatan atau solid. G yaitu gas. Aki atau aku itu disebut larutan berair atau aqueous. Sedangkan L disebut cairan atau liquid. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penyentaraan reaksi. Apa saja langkah dalam penyentaraan persamaan reaksi? Yang pertama ada tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks sama dengan 1 dan zat lainnya diberikan koefisien dengan huruf. Yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang berkaitan langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 itu, di mana jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom pada ruas kanan. Yang terakhir yaitu setarakan unsur lainnya. Biasanya akan membantu jika atom O atau unsur O disetarakan yang paling akhir. Nah, misalnya ini ada contoh CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, cara pertama itu kan tetapkan koefisiennya C4. C4 ini yang kita lihat dulu. Berapa koefisiennya tadi katanya? Disuruh setarakan dengan 1. Setarakan dengan 1. Sedangkan yang lainnya dengan huruf. Berarti kalau CH4 nya 1 koefisiennya, berarti yang lain huruf A, B, C. Selanjutnya menyetarakan atom C dan atom H, mana jumlah atom C di ruas kiri sama dengan jumlah C di ruas kanan. Atom C itu 1, di ruas kanan B. Atom H itu ada 4, ini 4, lalu ada C 2, tapi ini 2 buah hidrogennya. Lalu ada atom O, ada 4 dan 2 H. Selanjutnya itu penyetaraan atom O. Disetarakan yang tadi jadi seperti ini. Kan nilai A dan C tadi sudah diketahui, 2 dan 2. Tinggal masukkan sini 2. Ada koefisien yang C dimasukkan dulu nilai 2. Setelah disetarakan, inilah hasilnya. Nah, untuk koefisien 1 tidak perlu ditulis, jadi langsung saja CH4 ditambah 2 atom oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah 2 molekul air. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum dasar kimia. Yang
berbagai proses kimia telah dikenal dan dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Tetapi, baru sekitar abad 18 kimia lahir sebagai ilmu. Pada zaman Mesir kuno, misalnya, para ahli kimia berhasil menggunakan berbagai bahan kimia untuk mengawetkan jenazah. Namun demikian, pengetahuan para ahli ini pada zaman tersebut itu diperoleh dari pengalaman, mungkin secara kebetulan, bukan dengan metode yang bisa diterapkan oleh para ilmuwan. Mereka tidak bisa menjelaskan proses kimia yang mereka kerjakan sehingga dapat mengalami sehingga ketika dijelaskan, mereka itu tidak bisa membuat orang mengerti secara rasional. Nah, pada saat itu ada ilmuwan yang bernama Lavoisier dan Proust yang merupakan orang-orang pertama yang menerapkan metode eksperimen dalam bidang kimia. Kedua ilmuwan ini menemukan hukum-hukum pertama dalam bidang kimia, yaitu hukum kebekalan massa dan perbandingan tetap. Nah, pada saat ini kita pertama bahas mengenai hukum kebekalan massa. Jadi, sebelum kita masuk pada hukum kebekalan massa, hukum dasar kimia itu ada 5: hukum kebekalan massa, perbandingan tetap, kelipatan berganda, Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Yang pertama ada hukum kebekalan massa, tadinya dipelopori oleh si Lavoisier. Nah, kita pernah membakar kertas kan? Ketika kita memperhatikan reaksi pembakaran kertas, kita selalu dapat terlihat bahwa massa abu hasil pembakaran itu lebih kecil daripada massa kertas yang sebelum kita bakar itu. Namun, apakah benar pembakaran kertas itu disertai pengurangan massa? Nah, si Anthony Laurent Lavoisier, di mana dia ini adalah ahli kimia, melakukan serangkaian percobaan untuk mempelajari hubungan antara massa zat yang bereaksi dengan massa-massa zat hasil reaksi. Nah, dia menemukan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Penemuan ini dikenal sebagai hukum kebekalan massa. Nah, tadi kan contohnya dengan reaksi pembakaran kertas atau pembakaran sampah misalnya. Sebenarnya itu kita memindahkan sampah tersebut ke udara, kan dibakar ya. Jadi massanya itu sebenarnya tetap. Tadi kata si Lavoisier itu massa zat sebelum dan sesudah sama. Jadi tidak berbeda ketika setelah dibakar dan sebelum dibakar, tidak ada beda massanya. Nah, perubahan kimia yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari umumnya berhubungan langsung dengan wadah terbuka. Misalnya reaksi pembakaran kertas tadi, sebagian besar hasil reaksi pembakaran kertas adalah gas, sehingga massa yang tertinggal menjadi lebih sedikit dari massa kertas semula. Jika pembakaran kertas dilangsungkan di dalam ruang tertutup, maka massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi bedanya di situ, ketika di ruangan tertutup, nah berlakulah hukum si kebekalan massa ini. Ketika dia di ruang terbuka, ketika dia dibakar itu, maka massanya akan membuat ke udara. Jadi hukum kebekalan massa tadi yang menurut si Anthony Laurent Lavoisier itu, massa sesudah dan massa sebelum reaksi adalah sama. Selanjutnya ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum Proust ini dia menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda, ternyata mempunyai komposisi yang sama dan tetap. Misalnya asal garam, misalnya kita lihat semuanya itu garam. Di Indramayu asal garam itu 2 gram, asal garamnya 2 gram, massa natriumnya 0,76.
Avogadro misalnya kalau massa garam itu 1,5 gram, massa natriumnya ada 0,5 gram. Nah, si Rose ini menyatakan tadi kan perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu, tidak tergantung pada sumber atau di mana senyawa tersebut berasal. Yang harus dilakukan untuk menentukan perbandingan massa natrium adalah dengan melakukan perbandingan, apakah perbandingan itu tetap atau tidak. Jika tetap, maka hukum Rose ini akan dipenuhi. Jadi kan dia untuk massa 2 gram jumlah natriumnya 0,786. Nah, dicarilah massa klorinnya misalnya. Nanti didapat perbandingan antara massa natrium dan massa klorin. Jika sama di tiap daerah perbandingannya itu, maka berlaku hukum Rose tadi. Selanjutnya yaitu ada hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Nah, hukum dasar yang ketiga ini dikemukakan oleh John Dalton yang dikenal dengan hukum kelipatan berganda. Hukum kelipatan berganda berkaitan dengan pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Contohnya pasangan karbon dengan oksigen yang dapat membentuk dua jenis senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Menurut Dalton, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya yaitu ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, jadi si Gay-Lussac ini dia sebelumnya menyimpulkan penelitian dari Henry Cavendish. Nah, Henry Cavendish ini seorang ahli kimia juga. Dia menemukan perbandingan antara volume hidrogen dan volume oksigen untuk membentuk air adalah 2:1, asalkan kedua gas itu diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi si Gay-Lussac ini tertarik juga melakukan percobaan. Nah, di mana dia melakukan percobaan terhadap berbagai reaksi gas dan menemukan hasil sebagai berikut. Misalnya, pada waktu itu dia melakukan reaksi antara gas hidrogen dan klorin membentuk gas hidrogen klorida, di mana perbandingan volume itu adalah 1:1:2. Jadi 1:1:2 itu maksudnya pada saat sebelum reaksi berarti hidrogennya itu 1, volumenya, klorinnya juga 1, sehingga terbentuklah 2 liter gas hidrogen klorida pada tekanan dan suhu yang sama. Nah, pada yang kedua, percobaan kedua, itu dia mereaksikan antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk uap air. Nah, perbandingan volumenya itu 2 liter gas 2 liter gas hidrogen ditambah 1 liter gas oksigen menghasilkan 2 liter gas uap air atau air tadi, dimana dia juga melakukan percobaan itu pada suhu dan volume yang tetap. Kemudian dia melakukan lagi percobaan yang ketiga antara gas nitrogen dan gas hidrogen yang membentuk amonia. Perbandingan volumenya itu 1:3:2. Nah, jadi si Gay-Lussac ini mengumpulkan penemuannya dalam satu hukum yang disebut hukum perbandingan volume. Dan jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi perbandingan tersebut adalah bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis Avogadro. Karena penemuan Gay-Lussac tadi yang tentang reaksi-reaksi gas mengundang banyak pertanyaan nih dari para ahli yang lain. Mengapa perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi merupakan bilangan sederhana? Pada tahun 1811, si Avogadro ini berhasil menjelaskan hukum si Gay-Lussac dengan hipotesis sebagai berikut.
di mana pada suhu dan tekanan yang sama semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sesuai dengan hipotesis tersebut, perbandingan volume gas-gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Lalu perbandingan volume gas-gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Juga merupakan bilangan sederhana. Nah, jadi berdasarkan pernyataan si Avogadro ini disimpulkan bahwa perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Ditentukan di sini volume A per volume B sama dengan molekul A per molekul B sama dengan koefisien A per koefisien B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai massa atau relatif. Massa relatif suatu benda adalah perbandingan massa benda itu dengan benda pembanding. Berarti kalau massa atom relatif perbandingan massa atom antar unsur. Misalnya kalau massa atom relatif itu kita singkat dengan AR. AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa atom unsur C. Nah, pada penetapan satu massa, para ahli ini sepakat untuk memilih atom C sebagai standar ketentuannya. Karena 1/12 massa satu atom C itu sama dengan 1 SMA. SMA itu satu satuan massa atom. Maka AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. 1 SMA itu 1,6 kali 10⁻²4 gram. Selanjutnya yaitu ada massa molekul relatif. Itu perbandingan antara massa rata-rata satu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom C. Ini dia bisa massa atom relatif itu akan disingkat dengan ml, karena ml massa rata-rata satu molekul per 1/12 massa atom C. Nah, ml itu sama dengan sigma AR, jumlah dari AR atau atom itu. Selanjutnya itu ada konsep mol. Nah, kita kan sudah tahu nih bahwa partikel mempunyai ukuran yang sangat kecil. Walaupun jumlah zat yang kita ambil itu sangat sedikit, namun tetap mengandung sejumlah besar partikel. Misalnya, dalam satu tetes air terdapat sekitar 1,67 kali 10⁻²1 molekul. Itu artinya sama dengan 1,67 miliar triliun molekul yang terdapat di dalam satu tetes air. Nah, untuk mengatasi penggunaan angka yang besar tadi, maka digunakan satu jumlah khusus yaitu mol. Apakah itu mol? Mol adalah suatu satuan jumlah sama seperti lusin, gross. Nah, tetapi jumlah mol ini jauh lebih besar. 1 mol itu sama dengan 0,02 kali 10⁻23. Nah, bilangan yang 1 mol sama dengan 6,2 kali 10⁻23 itu disebut tetapan Avogadro, dinyatakan dengan lambang L. Nah, berikut ini adalah hubungan mol. Hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan molaritas, hubungan dengan volume, dan hubungan dengan jumlah partikel. Yang pertama kita akan membahas tentang hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, seperti halnya dengan lusin tadi,
apapun barangnya jumlah satuannya adalah 12 atau gross yang jumlah satuannya adalah 144. Nah, itu juga mol. Apapun zatnya jumlah satuannya tetap mol dengan partikelnya itu jumlah partikelnya tadi 6,02 kali 10⁻²3. Nah, dapat dinyatakan dengan ini jumlah partikel itu sama dengan N dikali L, mana M itu adalah mol, L tadi sudah diketahui yaitu bilangan 6,2 kali 10⁻²3. Nah, partikel itu kan partikel atom, molekul dan ion. Jadi misalnya itu molekul 1 mol Cu tembaga itu setara dengan 6,2 kali 10⁻³ atom Cu. 1 mol H2 itu setara dengan 6,02 kali 10⁻³ molekul 2. Selanjutnya yaitu ada hubungan mol dengan massa. Meski jumlah molnya sama, tetapi massanya tentu berbeda tergantung pada jenisnya. Massa molar sama dengan massa yang dimiliki oleh satu mol zat. Massa satu mol zat sama dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif zat tersebut, dinyatakan dalam gram. Ini rumusnya massa molar. Jadi sebenarnya M ada rumusnya M per R itu satunya ke mol. Di partikel senyawa atau molekul itu MR per mol. Tadi kan M itu massa, N ini mol, dan M ini massa molar, maka M sama dengan mol kali MR atau massa itu mol dikali MR. Nah, ini keterangannya massa itu M, jumlah mol itu M, massa molar atau M. Massa molar itu dapat berupa air pada satu unsur ketika dia berada dalam senyawa berarti MR. Selanjutnya itu hubungan mol dengan volume gas. Dalam tiap mol gas disebut volume molar, di mana besar volume molar ini tergantung pada suhu dan tekanan. Jadi mencari rumus volume itu mol kali volume molar. Nah, untuk pada volume molar gas ini tadi kan kita sudah belajar tentang hukum Avogadro yang menyatakan bahwa gas-gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula, asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Artinya, gas-gas dengan jumlah molekul yang sama akan mempunyai volume yang sama pula, asalkan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Lalu karena 1 mol setiap gas itu mempunyai nilai yang sama yaitu 0,02 kali 10⁻³ molekul, maka 1 mol setiap gas akan mempunyai volume yang sama. Nah, jadi tidak tergantung pada jenisnya, asalkan dia itu tetap diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Untuk volume molar ini, volume molar gas terdapat juga berbagai keadaan. Misalnya pada 10 mol
derajat 1 atm itu dikenal sebagai keadaan SDP standar temperature and pressure. Nah, sebenarnya 0 dan tekanannya 1 atmosfer. Pada keadaan SDP ini, volume molar itu diketahui sebesar 22,4 liter per mol. Nah, selanjutnya itu ada suhu dan tekanan di luar keadaan standar atau keadaan kamar atau keadaan RTP, itu room temperature and pressure. Volume gas dapat dibentuk dengan persamaan gas ideal, karena suhu yang terdapat pada suhu kamar itu adalah 45 derajat dengan tekanannya 1 atm atau atmosfer. Pada keadaan RTP tadi, volume molarnya itu sebesar 24 liter per mol. Itu rumusnya menggunakan persamaan gas ideal, PV sama dengan N kali R kali T. Ya, kalau tidak bergantung di luar V dan T tetap, V antar T dipakai rumusnya itu persamaan gas ideal. V itu volume, R itu mol, R itu tekanan gas 0,82 liter atmosfer per mol Kelvin. T itu volume mutlak, berarti dia di dalam Kelvin. Jika dia berada di Celsius, berarti itu dari Kelvin. Suhu juga ditambah suhu tadi, suhu dalam Celsius, yaitu tekanan. Keempat, keadaan yang mengacu pada gas lain pada P dan T yang sama, volume hanya bergantung pada jumlah molnya. T N1 per N2 sama dengan P1 per P2. N itu mol, V itu volume. Selanjutnya itu ada konsentrasi larutan. Konsentrasi berkaitan dengan kekekatan, yaitu jumlah relatif antara pelarut dan zat terlarut. Larut ini mengandung banyak zat terlarut disebut pekat, sedangkan zat yang mengandung sedikit zat terlarut disebut encer. Yang pertama kita akan membahas mengenai kemolaran atau M. Dengan M, pada konsentrasi larutan ini ada 5 yang akan kita bahas, yaitu kemolaran, fraksi mol, persen massa, dan persen volume. Yang pertama yaitu ada kemolaran. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ingat ya, tiap liter larutan, bukan pelarut. Kemolaran ini dinyatakan dengan lambang L, satuannya itu mol per liter. Nah, rumusnya M yang besar sebenarnya M per V. Di kemolaran itu satuannya mol per liter. Kalau dia itu nih, M sama dengan massa per ml dikali 1 V. Selanjutnya itu ada kemolaran. Kemolaran ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Larut kalau tadi dalam tiap liter larutan, sekarang di tiap 1 kg pelarut, dimana M ini rumusnya N per P, mol per kilogram. Ini bukan liter ya, tetapi kilogram. P itu massa pelarut dalam kilogram.
Selanjutnya itu ada fraksi mol atau dinyatakan dalam X. Nah, fraksi mol ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika mol zat terlarut adalah NP dan jumlah mol zat terlarut adalah NP, maka fraksinya dapat ditulis seperti ini: XP sama NP per NP per ditambah NT. Kalau mencari zat terlarut berarti NP nya di atas, kalau mencari pelarut massa pelarutnya di atas. Nah, dimana massa si pelarut dengan zat terlarut itu jumlahnya sama 1. Selanjutnya itu ada persen massa. Dalam kehidupan sehari-hari, kebekatan larutan lazim dinyatakan dengan persen massa terlarut. Persen massa ini dinyatakan dalam massa terlarut per dalam tiap 100 gram larutan. Nah, jadi rumusnya persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Dan itu adalah persen volume untuk larutan yang zat terlarut yang berupa cairan. Kebekatannya dapat dinyatakan dengan persen volume. Jadi rumusnya persen volume dimana volume terlarut per volume larutan dikali 100%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stoichiometri senyawa. Stoichiometri senyawa berkaitan dengan komposisi senyawa. Komposisi ini biasa dinyatakan dalam presentasi atau kadar. Hal yang serupa akan digunakan dalam ketika kita menetapkan komposisi senyawa. Tetapi selain kadar, komposisi senyawa juga dinyatakan dalam rumus kimia tersebut. Pertama, kita akan membahas mengenai kadar unsur dalam senyawa. Untuk menghitung perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu dapat digunakan rumus seperti berikut. Kadar unsur X sama dengan X dikali R per MR kali 100%, dimana X sama dengan jumlah atom unsur X dalam satu molekul senyawa selanjutnya itu ada rumus molekul. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Kalau rumus empiris atau FE yaitu dia menyatakan rumus kimia yang lebih sederhana dari rumus empiris tadi. Nah, RM sama dengan RE kali N. Massa relatifnya RM sama dengan 9,8 MR RE kali N. Jadi N itu bilangan bulat. Nah, berikut adalah contohnya. Misalnya ini rumus molekulnya, nah juga rumus empirisnya sama. Kalau sangka molekulnya CH3COOH, rumus empirisnya CH2O, benzena CH6H6, rumus empirisnya CH. Selanjutnya itu ada koefisien reaksi, itu perbandingan jumlah mol dari zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, rumusnya adalah
mol zat X sama dengan koefisien zat reaksi per koefisien reaksi zat yang diketahui dari mol zat yang diketahui. Nantinya gitu, kita masuk pada reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini kita akan masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, seringkali zat-zat disimpulkan tidak dalam jumlah yang ekivalen, artinya tidak sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Dalam hal ini, satu reaksi akan habis bereaksi terlebih dahulu, sementara kelas lainnya bersisa. Jumlah sel reaksi akan bergantung pada jumlah reaksi yang habis lebih dahulu ini. Nah, oleh karena itu, reaksi yang habis terlebih dahulu ini disebut dengan reaksi pembatas. Cara menentukannya yaitu dengan menentukan jumlah mol zat yang diketahui. Kedua, menentukan jumlah mol setiap zat yang dibagi dengan koefisien reaksinya masing-masing. Yang ketiga yaitu reaksi pembatas adalah reaksi yang hasilnya paling kecil. Selanjutnya itu kita akan masuk tentang rumus kimia hidrat. Hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Jika satu hidrat dipanaskan, sebagian atau seluruh air kristal akan lepas dan menguap. Nah, ini contohnya. Misalnya garam Inggris itu rumusnya MgSO4 7H2O. Karbohidratnya magnesium sulfat heptahidrat, dan misalnya gitu CaSO4 2H2O. Karbohidratnya kalsium sulfat dihidrat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dipahami dan menjadi berkah. Terima kasih Anda. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.